Bismillah, Assalamualaikum semuanya. Ini adalah alur cerita film Kapan Hamil yang diperankan oleh Laura Basuki dan Fedi Nuril. Film ini menceritakan tentang pasangan suami istri yang sudah 3 tahun menikah tapi belum juga dikaruniai seorang anak. Pertanyaan kapan hamil datang dari semua pihak, terutama dari mertua Nadia sendiri. Mertuanya selalu datang ke rumahnya dan bertanya apakah kamu sudah hamil. Kali ini Nadia disuruh untuk tes pack dan hasilnya masih saja negatif. Ibu Alan ini memberikan banyak petua kepada Alan dan Nadia, namun mereka seperti sudah biasa mendengarkan itu. Malamnya sebelum tidur, Nadia mengajak Alan untuk konsultasi ke dokter karena dia sudah capek mendengar pertanyaan kapan hamil terus. Alan mengatakan kalau kita periksa, kita harus siap dengan kemungkinan yang terjadi. Singkat cerita, mereka pun ke dokter untuk konsultasi sama dokter. Di sisi lain, Atar dan Karin juga belum dikaruniai anak. Mereka juga berencana untuk bayi tabung. Scene kembali kepada Nadia dan Alan. Dokter menjelaskan harusnya kondisi suami istri harus sama-sama sehat agar terjadi kehamilan. Malamnya Nadia sedikit kesal karena suaminya tidak langsung periksa kesehatan juga. Katanya biar Nadia saja dahulu, baru dia menyusul kemudian. Diam-diam ternyata Alan takut dengan kondisi kesehatannya. Dia takut termasuk laki-laki yang tidak subur, sehingganya dia periksa ke rumah sakit sendirian secara diam-diam. Dan dia menceritakan ketakutannya kepada petugas rumah sakit. Dia juga membayar Andin, petugas rumah sakit, untuk memasukkan hasil lab kesehatannya. Sampainya di rumah, Alan tidak terlalu bersemangat. Malamnya dia mendapatkan hasil labnya dan ternyata tingkat kesuburannya rendah. Alan sedikit shock, namun dia cepat ambil kendali dan meminta Andin untuk memasukkan hasil labnya karena dia sudah membayar Andin. Akhirnya Andin memasukkan hasil lab tersebut dan pengumuman akhirnya Alan memiliki kesehatan yang tinggi, tingkat kesuburan yang tinggi. Scene berlanjut, Nadia konsen pada kesehatannya. Di saat dia ke klinik, dia bertemu dengan Atar. Ternyata Atar juga sedang melakukan program kehamilan. Dia menceritakan itu pada suaminya. Esoknya, Nadia dan suaminya pergi lagi ke klinik. Dokter menyarankan mereka untuk melakukan proses bayi tabung. Alan kaget dong, karena dia tahu betul tingkat kesuburannya rendah. Nadia sempat mereschedule program bayi tabungnya karena Alan tidak langsung setuju. Scene berlanjut. Alan akhirnya setuju untuk melakukan program bayi tabung. Dia melanjutkan persekongkolannya dengan Andin agar program bayi tabung itu berhasil. Andin meminta balas bayaran 50 juta. 3 bulan kemudian, program bayi tabung tersebut berhasil. Nadia mendapatkan bayi kembar. Alan dan Nadia bahagia sekali. Namun di sisi lain, Karin lagi sedih-sedihnya karena program bayi tabungnya bersama suami gagal. Scene berlanjut. Alan mengetahui fakta sebenarnya. Andin mengatakan di saat mabuk bahwa Nadia istrinya tidak mengandung benihnya. Itu adalah benih pasien lain yang ditukar oleh Andin. Alan merasa galau dan frustasi. Dia sedih sendirian, tidak tahu mau ngapain. Scene berlanjut. Alan melakukan kebodohan lainnya. Dia menelpon Atar. Dia menuduh Atar selingkuh dengan istrinya. Bukan selingkuh secara langsung, tapi dia menuduh Atar bersekongkol dengan orang klinik dan menukar benihnya untuk ditanam ke dalam rahim istrinya. Atar sendiri shock mendengar hal tersebut dari Alan karena dia tidak tahu apa-apa dan hampir saja istrinya terpengaruh. Dia berusaha menenangkan istrinya dan mereka pun mengklarifikasi hal tersebut ke rumah sakit. Pasangan suami istri tersebut bertemu dan sekaligus dengan Dr. Sanjaya. Di saat bersamaan, Andin menelpon. Dr. Sanjaya melakukan loudspeaker dari panggilan Andin tersebut. Andin menceritakan semuanya dari awal, sehingganya semua fakta-fakta diketahui oleh semua orang di rumah sakit tersebut. Nadia shock dan pingsan karena dia kaget. Bayi yang di dalam kandungannya bukan dari benih suaminya sendiri.
Hubungan Nadia dan suaminya menjadi retak. Situasi kian menjadi buruk. Semua keluarga galau. Alan pergi dari rumah karena dia tidak mau Andin yang pergi. Kondisi Alan tidak terurus. Alan memutuskan tidak melaporkan Andin ke polisi. Dia memilih memaafkan. Di sisi lain, Karin melihat hal ini adalah sebuah hikmah. Suaminya bisa memiliki anak tanpa menikah lagi. Sedangkan Alan berusaha membujuk Nadia agar memaafkannya. Setiap hari dia mengantarkan bunga untuk Nadia. Namun bunga tersebut terus dibuang oleh Nadia. Alan tidak pernah putus semangat. Dia mengantarkan lagi dan lagi. Nadia memeriksa kehamilannya, didampingi oleh pasangan suami istri Karin dan Atar. Alan pergi menyendiri. Dia tidak mau dihubungi siapapun. Suatu kondisi, dia mendapatkan telepon dari Atar dan mengatakan ibunya sakit. Dia shock dan langsung berlari ke rumah sakit. Nadia pun ada di rumah sakit tersebut. Sampainya di rumah sakit, ibunya tidak mengenalinya sama sekali. Alan sempat sedih. Kenapa serangan jantung bisa membuat ibunya hilang ingatan? Ternyata itu hanyalah prank. Di kondisi yang sama, tiba-tiba Nadia sakit dan melahirkan. Akhirnya mereka pun saling memaafkan. Dia melahirkan bayi kembar. Dia dan Alan berbisik merencanakan sesuatu. Ternyata dia memberikan satu anaknya untuk pasangan suami istri Karin dan Atar. 5 tahun kemudian, anak-anak mereka sudah besar. Selalu ada hikmah di setiap kejadian. Film berakhir. Assalamualaikum.